Halo semuanya, balik lagi di channel yang paling jujur dan paling semangat kalau urusan ngebahas gimana caranya kita menjajah Jerman lewat jalur pendidikan. Hari ini gue mau bahas satu topik yang banyak banget bikin orang penasaran sekaligus ngeri-ngeri sedap. Gimana sih proses kuliah S1 Bachelor atau S2 Master di Jerman? Kalau kita pakai biaya sendiri alias tanpa beasiswa. Gue tahu denger kata biaya sendiri itu rasanya kayak denger suara petir di siang bolong. Kayaknya langsung kebayang deh jual sawah, jual ginjal, aduh sorry. Atau harus jadi anak sultan dulu baru bisa berangkat. Tapi tenang, di video ini gue bakal bedah tuntas langkah-langkahnya, syaratnya, sampai rincian biayanya biar kalian gak cuma mimpi tapi juga punya rencana yang matang. Kuliah di Jerman tanpa beasiswa itu bukan hal yang mustahil nih teman-teman. Bahkan banyak banget mahasiswa Indonesia di sini yang berangkat pakai jalur mandiri. Jadi siapin deh kopi lo, siapin cemilan lo, dan jangan lupa siapin mental. Karena di video ini, karena perjalanan kita menuju Jerman dimulai dari video ini. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS Studium, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya gue juga mau ngucapin again terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah subscribe, udah komen, udah like video gue sampai sekarang, karena tanpa kalian gue nggak akan bisa bikin video sekonsisten ini. Dan seperti biasa sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu juga apa yang akan gue bahas di video ini. Sedikit disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung ya. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang tergantung kapan kalian nonton video ini. Gue mulai ke poin yang pertama nih, mengapa Jerman? Sebelum kita masuk ke teknis, kita lurusin dulu niatnya nih. Kenapa sih banyak orang bela-belain ke Jerman padahal nggak dapat beasiswa? Jawabannya simple. Karena kuliah di Jerman itu hampir 100% disubsidi pemerintah. Di universitas negeri misalnya, public university, kalian gak bakal nemu yang namanya uang pangkal atau uang semester berjuta-juta kayak di kampus swasta Indonesia atau di Amerika misalnya. Kalian cuma bayar semester by track, alias kontribusi semester yang biasanya sudah termasuk tiket transportasi umum. Jadi meskipun kalian biaya sendiri, biaya pendidikan kalian itu sebenarnya gratis. Yang kalian biayain itu cuma diri kalian sendiri ibaratnya. Buat makan, buat tidur, dan buat jajan kebab pas lagi pusing-pusingnya ngerjain tugas nih. Makanya kuliah mandiri di Jerman itu seringkali jauh lebih murah daripada kuliah mandiri di Australia atau di Inggris. Jerman itu kan juga negara yang sangat menghargai otak daripada isi dompet ya. Makanya sistemnya dibikin biar siapapun yang punya kemampuan akademik bisa belajar di sini. Gue masuk ke tahap pertama nih, itu adalah menentukan jurusan dan universitas. Langkah paling awal adalah riset nih teman-teman. Jangan asal pilih kampus ibaratnya yang cuma karena namanya keren atau letaknya di dekat stadion Bayern München. Kalian harus buka website DAAD International Programs. Di situ ada katalog lengkap semua jurusan di Jerman. Kalian juga bisa filter mau yang pengantar bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Jadi ibaratnya jokesnya milih jurusan di Jerman itu kayak milih jodoh di aplikasi dating. Kelihatannya banyak yang cakep, tapi pas dilihat syaratnya, ternyata kita nggak kriteria mereka, ibaratnya gitu. Ada yang minta IPK tinggi banget, ada yang minta pengalaman kerja, ada yang minta sertifikat, bahasa Jerman yang levelnya dewa, C1, C2. Jadi pastiin kalian cek admission requirements-nya. Jangan sampai kalian sudah jatuh cinta sama kampusnya, ternyata mereka cuma mau nerima mahasiswa yang sudah punya pengalaman riset di Mars. Ibaratnya gitu. Riset ini krusial nih teman-teman karena setiap universitas di Jerman itu punya otonomi sendiri. Jadi syarat di kampus A bisa beda banget sama kampus B. Kemudian gue masuk ke poin yang ketiga, itu syarat bahasa. Kunci gerbang pahala nih teman-teman.
Kalau kalian mau ambil program bahasa Jerman, kalian minimal harus punya sertifikat B2 atau C1 nih, TESDAF atau DSH. Kalau mau bahasa Inggris, biasanya diminta IELTS minimal 6,5 atau TOEFL IBT minimal 90-an. Belajar bahasa Jerman itu emang tantangan lahir batin sih, gue udah 9 tahun di Jerman, dan gue ngerasa itu juga merupakan satu tantangan, tapi bukan tidak mungkin kita bisa mahir belajar bahasa Jerman. Kalian bakal ketemu kata-kata yang panjangnya kayak kereta api jurusan Berlin-München. Belum lagi urusan Deadidas yang berubah-ubah sesuai suasana hati tata bahasanya. Tapi ingat, ini investasi. Kalau kalian mau kuliah mandiri, kursus bahasa adalah biaya pertama yang harus kalian keluarin di Indonesia. Jangan nekat berangkat tanpa persiapan bahasa nih teman-teman yang matang, karena nanti pas dosennya ibaratnya ngejelasin rumus fisika pakai bahasa Jerman, kalian cuma bisa melongo kayak lagi dengerin rapnya Eminem versi lambat. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Kemudian gue masuk ke poin keempat, persyaratan akademik. Student College versus Direct Admission. Buat kalian yang mau S1 Bachelor, ada info penting nih. Karena ijazah SMA Indonesia, kurikulum nasional biasanya nggak dianggap setara sama abitur ijazah SMA Jerman. Artinya kalian nggak bisa langsung kuliah, kalian harus masuk Student College dulu selama 1 tahun buat penyetaraan. Dan di sana kalian bakal belajar lagi matematika, fisika, atau ekonomi pakai bahasa Jerman sebelum ujian Feststellungsprüfung atau FSP. Nah, buat kalian yang mau S2 Master, prosesnya lebih simpel nih, alias direct admission. Asal jurusan S1 kalian nyambung linear sama S2 yang mau diambil, kalian bisa langsung lamar. Jadi Jerman itu kan sangat ketat soal linearitas ya. Jadi kalau S1 kalian sastra mesin dan S2 dan mau S2 psikologi anak misalnya, mending kalian tidur lagi aja deh karena kemungkinan besar bakal ditolak mentah-mentah karena nggak linear. Mereka pengen kalian benar-benar ahli di bidang yang sudah kalian mulai atau yang sudah kalian lakukan di S1. Kemudian gue pengen masuk ke poin kelima, itu adalah proses apply. Uni Asis dan website kampus. Gimana sih cara daftarnya? Sebagian besar kampus di Jerman itu pakai jasa Uni Asis. Ini adalah lembaga perantara yang bakal ngecek dokumen kalian, apakah ijazah kalian asli, apakah IPK kalian cukup, kalau dikonversi ke skala Jerman, dan lain-lain ibaratnya. Kalian harus bayar biaya administrasi itu sekitar 75 euro buat kampus pertama dan 30 euro buat setiap kampus berikutnya. Tips dari gue itu adalah daftar ke banyak kampus. Jangan cuma satu nih teman-teman. Jerman itu kan kompetitif, apalagi kalau jurusannya NC. Buat kalian yang nggak tahu NC, itu adalah numerus clausus alias yang peminatnya banyak tapi kursinya dikit. Proses apply ini biasanya dibuka 2 kali setahun. Untuk winter semester mulainya Oktober dan summer semester itu mulainya April. Pastiin dokumen kalian sudah dilegalisir dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ya teman-teman. Jangan pakai Google Translate, terus kalian cap sendiri pakai jempol. Ya, nggak bakal laku. Kemudian gue masuk ke poin ke-6, itu senjata utama ya, block account. Ini juga penting untuk gue bahas karena ini adalah bagian penting horor buat pejuang mandiri. Untuk dapat visa pelajar di Jerman, pemerintah itu ngewajibin kalian punya block account. Per 2026 ini jumlahnya sekitar 11.904 euro, biasanya berubah tiap tahun. Kalian harus pinter-pinter cek di website kedutaan ya. Kalau dikonversi ke rupiah ya sekitar 200 jutaan lebih lah, dikit nggak tahu ini kursnya berubah-berubah terus, tapi kisaran segitu. Duit ini fungsinya buat apa? Jadi buat jaminan kalau kalian punya uang buat hidup selama 1 tahun di Jerman. Uang ini bakal dikunci di bank Jerman dan setiap bulan kalian cuma bisa cairin sekitar 992 euro buat bayar kos, makan, asuransi. Jadi pemerintah Jerman itu sebenarnya baik. Mereka nggak mau kalian jadi gelandangan estetik di bawah gerbang Brandenburg gara-gara nggak punya duit buat beli roti. Duit ini tetap milik kalian ya teman-teman, tapi
cuma dikasih jatah biar kalian nggak khilaf beli sepatu branded di bulan pertama. Poin ketujuh, gue pengen ngomongin juga masalah biaya hidup atau realita di lapangan. Berapa sih sebenarnya biaya hidup di Jerman? Itu benar-benar tergantung dari kotanya ya teman-teman. Kalau kalian tinggal di Munich atau Hamburg, siap-siap aja kantong kalian kering karena sewa kamar doang itu bisa sekitar 500 sampai 700 euro. Tapi ya kalau kalian di kota kecil atau wilayah Jerman Timur, kayak misalnya Leipzig atau Magdeburg, kalian bisa dapat sekitar 300 sampai 400 euro lah, udah dapat kamar yang layak. Gitu teman-teman. Rincian kasarnya ini gue udah buat per bulan. Itu pertama sewa kamar itu bisa kalian di WG atau Wohngemeinschaft atau Studentenwohnheim itu sekitar 300 sampai 600 euro. Asuransi kesehatan wajib itu sekitar 120 euro. Makan atau jajan itu sekitar 200 sampai 300 euro per bulan. Of course ya, kalau kalian masak sendiri, kalian akan lebih hemat dibanding kalian makan di luar terus karena biayanya bisa bengkak. Terus kemudian internet HP 30 euro, semester by track itu sekitar 200 sampai 400 euro dibagi 6 bulan, jadi sekitar 50 euro lah per bulan. Jadi rata-rata mahasiswa itu butuh sekitar 900 sampai 1000 euro sebulan. Dan kalau kalian hidup hemat, masak nasi pakai Magicom dari Indo, dan hobinya diskonan di supermarket, Aldi atau Lidl, kalian bisa kok bertahan hidup dengan layak. Gitu. Jadi ingat, di Jerman air keran itu kan bisa diminum ya teman-teman. Jadi kalian sudah hemat ibaratnya jutaan rupiah untuk nggak perlu beli air mineral galonan. Dan poin ke-8 gue pengen ngomongin juga tentang kerja part-time. Ini nolong banget di dompet mahasiswa. Gue waktu jadi mahasiswa gue juga melakukan hal yang sama, gue kerja part-time dan itu benar-benar bisa sangat ngebantu buat hidup atau bahkan bisa lebih gitu. Kalian bisa punya tabungan buat keliling Eropa segala macam gitu-gitu. Nah, ini berita bagus juga nih buat kalian para pejuang mandiri nih, karena sebagai mahasiswa di Jerman, kalian diizinkan kerja sampingan studenten job selama 140 hari penuh atau 280 paruh hari atau setengah hari dalam setahun. Gaji minimal di Jerman itu sekarang sekitar 12,41 euro per jam dan akan naik terus sih. Kalau kalian kerja 20 jam per minggu, batas maksimal saat kuliah, kalian bisa dapat sekitar 1000 euro kotor. Dan setelah dipotong pajak dikit, sisa duitnya lumayan banget sih menurut gue buat nutupin biaya hidup bulanan di Jerman. Jadi sebenarnya kalian cuma butuh modal gede di awal buat blok account. Sebegitu sampai Jerman, kalau kalian rajin kerja, jadi pelayan restoran, kurir, atau kerja di gudang Amazon, gudang manapun, kalian bisa membiayai hidup kalian sendiri tanpa perlu minta kiriman lagi dari orang tua. Banyak mahasiswa Indonesia yang balik modal gara-gara kerja sampingan ini. Tapi ingat ya, tujuan utama kalian tuh kan kuliah ya. Jangan sampai gara-gara kasihkan nyari euro, kalian lupa kalau besok ada ujian termodinamika. Dan poin selanjutnya itu adalah persiapan visa. Ini drama terakhir nih teman-teman. Setelah dapat admission letter culasung dari kampus ya dan sudah setor duit ke blok account, tahap terakhir adalah apply visa ke kedutaan besar Jerman. Prosesnya lumayan bikin deg-degan karena slot antreannya rebutan kayak tiket konser Taylor Swift. Cepet sold out. Dokumen harus lengkap kayak paspor, foto biometrik, dan kontrak asuransi, bukti blok account, dan surat motivasi. Kalau kalian mau kuliah di situ, kalau semuanya lengkap, biasanya visa bakal keluar dalam waktu 4-8 minggu. Begitu visa nempel di paspor, rasanya kayak dapet tiket ke surga. Surga yang suhunya bisa minus 10 derajat pas musim dingin. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah worth it? Jujur aja, kuliah mandiri di Jerman itu berat di awal, terutama biaya blok account dan persiapan bahasa. Tapi kalau dilihat jangka panjang, ini adalah investasi terbaik nih teman-teman. Kalian dapat pendidikan kualitas dunia secara gratis, kalian belajar mandiri, kalian bisa kerja dapat gaji euro, dan kalian punya kesempatan buat berkarir di Eropa setelah lulus. Jangan minder kalau nggak dapat beasiswa, beasiswa itu emang enak, tapi jalurnya sempit banget. Jalur mandiri ini kalian kebebasan buat pilih kampus dan jurusan yang kalian mau tanpa terikat kontrak balik ke negara asal segera setelah lulus. Kalian ibaratnya bisa eksplorasi dunia seluas-luasnya dan ya itu sih. Gue harap informasi ini bermanfaat dan bisa ngasih pencerahan buat kalian yang mau berjuang ke Jerman pakai kaki sendiri, pakai biaya sendiri. Oh ya, BTW kalau ada yang mau
ditanyain soal rincian biaya atau tahap Uniasis, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gue bakal coba balas satu-satu. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Tulis juga di kolom komentar kalau lo ingin request tema tertentu seputar Jerman, pendidikan di Jerman, dan apapun seputar Jerman. Join juga YouTube membership di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1, A2, dan recordingnya. So, itu aja dari gua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao!